Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi yang berjudul Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Imade Dwi Litarona, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Rehan Putra Kusuma, Muhammad Andra Pusangi, Nur Faiza Aliadude, dan Nur Awalia Karim. Dan karena satu dan lain hal, 3 teman kami tidak dapat hadir berkumpul dan berdiskusi bersama kami pada kesempatan kali ini. Dan langsung lanjut kepada pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yakni seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini adalah negara yang sudah merdeka, yang dimana segala haknya sudah diserahkan kepada negara Indonesia itu sendiri. Dan karena hal ini, setiap negara di Indonesia dan bukan cuma Indonesia mengalami yang namanya ancaman, gangguan atau hambatan dalam memperoleh atau mempertahankan integrasi nasional negaranya. Yang dimana hambatan atau gangguan ini terbagi atas 2 faktor yang akan kita bahas pada kali ini, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Kita mulai daripada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ialah faktor yang berasal dari dalam, yang dimana jika kita mengimplementasikannya kepada materi yang akan kita paparkan kali ini, yakni faktor yang mengancam atau berpotensi untuk menimbulkan konflik atau menggoyahkan persatuan suatu bangsa yang berasal dari bangsa lain ataupun negara lain. Yang dimana contoh-contoh dalam faktor eksternal ini ada banyak, bahkan sudah banyak yang terjadi di Indonesia, yang diantaranya yakni pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh militer Malaysia di perairan Indonesia. Dan dalam hal ini yang namanya wilayah, yaitu salah satu poin penting dalam berdirinya suatu negara yang harus dipertahankan, dan hal ini juga termasuk memercik api untuk 2 negara ini saling berseteru atau mengadakan konflik. Lanjut kepada contoh-contoh selanjutnya, yakni pencurian ikan dan pasir yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti misalnya negara Singapura. Yang ketiga yakni masuknya budaya barat yang tidak sesuai norma atau nilai-nilai yang ada di Indonesia. Yang keempat yakni keinginan negara luar untuk menguasai Indonesia dan di latar belakangnya berbagai kepentingan dan juga lain-lain, yang dimana faktor-faktor eksternal ini sangat banyak sekali sudah terjadi di berbagai negara di Indonesia. Dan lanjut kepada faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arifin Ilham. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita akan membahas yaitu faktor internal. Nah, faktor internal itu sendiri berarti adalah segala macam tantangan yang dialami bangsa Indonesia khususnya di dalam negeri. Kali ini kita akan membahas beberapa contohnya yang dapat mengakibatkan adanya disintegrasi nasional. Yang pertama ialah konflik SARA. Karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan, oleh karena itu salah satu poin ini menjadi salah satu potensi terbesar adanya konflik khususnya di Indonesia yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Kita beralih ke poin yang kedua, yaitu gerakan separatis. Gerakan separatis pada umumnya terjadi adanya kekecewaan dari pemerintahan pusat yang kurang memperhatikan dari nasib daerah, maupun juga hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Untuk beberapa contoh dari adanya gerakan separatis, terdapat beberapa macam gerakan. Contohnya seperti organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga Republik Maluku Selatan. Kemudian kita ke poin yang ketiga, yaitu aksi terorisme. Aksi terorisme kerap sekali menebar ketakutan maupun kehancuran di Indonesia. Aksi terorisme itu sendiri biasanya memprovokasi suatu kelompok dengan menilai kelompok lain. Penilaian tersebut dikarenakan pelaku teroris memakai atribut suatu kelompok tertentu, misalnya seperti ideologi keagamaan, kesukuan, dan kedaerahan. Ini pula menjadi salah satu hal yang mempengaruhi adanya disintegrasi nasional, khususnya di Indonesia. Kemudian kita ke poin yang keempat, yaitu ancaman non-militer. Nah, di samping adanya ancaman militer yang dijelaskan sebelumnya, terdapat juga yang dapat mengancam adanya integrasi nasional, yaitu ancaman non-militer.
Beberapa contohnya ialah seperti adanya aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis dan radikal, kemudian peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, berkembangnya aliran agama tertentu yang menyimpang dari kewajaran, kemudian munculnya berbagai wabah penyakit menular yang mengancam kehidupan masyarakat. Dan yang berikutnya lagi ialah kegiatan imigrasi gelap atau ilegal yang masuk ke wilayah NKRI. Dan selebihnya itu adalah beberapa macam ancaman non-militer. Berikutnya akan dijelaskan mengenai tujuan adanya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Kusuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah kita mendengarkan faktor eksternal dan faktor internal yang mungkin terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada juga tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilakukan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasihat Presiden Republik Indonesia. Adapun tujuan menjaga keutuhan NKRI ditempuh dengan 3 strata pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, ada strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan, demokrasi politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, dari itu semua, kita harus mengetahui cara menjaga keutuhan NKRI. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menjaga keutuhan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan ajaran agama masing-masing dan menghormati ajaran agama lain. Menghormati hari besar agama lain, tidak mementingkan satu suku golongan, tidak menyebarkan isu yang berbau sara di lingkungan sekitar, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada belajar yang giat agar menjadi bijak dan tidak mudah terprovokasi oknum tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pribadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan balikan ke moderator Imade Dwi Literona. Terima kasih kepada rekan saya yakni Muhammad Raihan Putra Kusuma dan Muhammad Arifin Ilham yang sudah bersedia memperjelas atau memperinci penjelasan yang telah saya berikan di awal tadi dengan memaparkan berbagai macam argumen. Dan kami dari kelompok 4 akan mengakhiri materi yang kami ingin sampaikan. Jika ada yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang selalu benar dan manusia akan selalu salah pada waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.